Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabu syarr wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tilawatil Qur'an, a'inna ya Rabbana ala fahmi ma'ani. Allahumma ya Rabbana zukna taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita tunggu petuahnya, guru kita semua Buya Yahya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala hajat-hajat beliau, baik hajat dunia ataupun akhiratnya, terkhusus hajat dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para bapak, ibu, orang tua kami yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan pendengar radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar mentadabburi makna dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ilmu yang mana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk singgah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah mudahkan kita juga untuk singgah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat bersama baginda-baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Akan tetapi yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana jawaban baginda Nabi Muhammad SAW ketika disuruh oleh malaikat untuk membaca? Nabi Muhammad pun menjawab, "Ma ana biqari." Wahai Jibril, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali malaikat menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Nabi Muhammad pun tetap menjawab dengan ma'ana biqari. Maka setelah itu malaikat pun memerintahkan menurunkan ayat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Subhanallah. Diperintahkan awal ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca. Apa manfaat membaca ini, Bu? Pak, manfaatnya apa Pak membaca, Pak? Sangat banyak, Pak. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam sebabnya apa? Membaca. Berapa banyak sekarang orang-orang non-muslim masuk Islam karena disebabkan membaca. Makanya
kita sebagai umat Islam yang mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga harus selalu membaca, baik itu kalamullah, Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ataupun kita membaca yang lainnya, ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama kita, ilmu fikih, kita baca semuanya dari guru-guru kita. Dan ingat, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat ini, ketika kita belajar ataupun membaca, kita harus ada gurunya. Agar apa? Agar tidak salah dalam mengartikan sesuatu. Agar kita tidak salah paham. Karena kalau kita sudah salah paham, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Ya, makanya berguru juga sangat penting. Jangan sampai kita meninggalkan hanya fokus dengan, ya, apalagi sekarang ada YouTube, Syekh YouTube. Kita belajarnya cukup dengan Syekh YouTube aja. Sekarang semuanya udah canggih, nggak usah hadir majelis ataupun yang lainnya, cukup dengan Syekh YouTube. Bagus kalau mau ngaji dengan YouTube ataupun yang lainnya, akan tapi lebih utama dan lebih bagus lagi kalau kita hadir langsung ke majelis taklimnya. Karena di situ ada talaki, langsung disampaikan dari guru ke murid. Itu ada sirnya tersendiri. Bagaimana para sahabat ketika mereka semua hadir dalam majelisnya Rasulullah SAW, pasti ada sir, ada cahaya yang Allah turunkan kepada mereka semuanya. Makanya yuk kita bersama-sama budidayakan untuk menghadiri majelis taklim ini, agar kita bisa mengikuti jejak-jejak ulama kita, jejak para sahabat, jejak para tabi'in dan semua umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kembali lagi, Iqra, diperintahkan untuk membaca. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika masuk Islam beliau membaca, yang mana awalnya beliau ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad sudah memecah belahkan antara saudara satu dengan yang lainnya, Sayyidina Umar marah karena melihat antara ayah dan ibu tidak saling bersapa karena mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Umar keluar dari rumahnya ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Di pertengahan jalan, Sayyidina Umar bertemu dengan salah satu sahabat yang sudah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Melihat Sayyidina Umar yang berjalan ingin ke tempatnya Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah SAW, akhirnya oleh sahabat itu dikatakan, wahai Umar, mau kemana engkau? Sayyidina Umar menjawab, aku ingin ke tempatnya Rasulullah, ke tempatnya Muhammad, ingin membunuhnya. Kenapa? Karena saya mendengar kalau Nabi Muhammad SAW telah memecah belahkan antara saudara, antara anak dan ibunya. Maka hal ini tidak boleh terjadi. Ketika sahabat ini mendengar bahwa Sayyidina Umar ingin membunuh Rasulullah, maka sahabat ini mengatakan, hei Umar, ketahuilah itu loh, saudarimu itu sudah ngikutin Rasulullah, udah masuk Islam. Urusin dulu keluargamu, jangan ngurusin orang lain dulu. Akhirnya setelah mendengar kalau saudaranya itu masuk Islam, didatengin langsung sama Sayyidina Umar. Ketika beliau datang di rumahnya saudari beliau, beliau tidak langsung mengetuk pintunya, akan tapi beliau mendengarkan dulu apa yang sedang terjadi dalam rumah ini. Ketika mendengar bahwa di dalam rumah tersebut sedang mempelajari kalamullah, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Umar pun langsung mengangkat suaranya, mengetuk pintu untuk dibukakan. Akhirnya yang ada di rumah semuanya pada takut. Saudari beliau sendiri takut. Akhirnya menyuruh yang mengajari beliau untuk bersembunyi di belakang rumah. Dibukalah pintu rumah adiknya Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar melihat ada lembaran-lembaran yang di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar membaca, yang mana pada itu Sayyidina Umar membaca surat Thaha sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Sayyidina Umar setelah membaca ayat ini, Sayyidina Umar pun merasa
ada hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Sayyidina Umar ingin datang ke tempatnya Rasulullah mengucapkan kalimat syahadat. Meminta petunjuk dari istrinya, dari saudarinya di mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, saudarinya ini bingung, mau apa Sayyidina Umar ke tempatnya Nabi Muhammad? Apakah mau bikin keributan apa enggak? Atau apa? Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, saya mau datang ke tempatnya Rasulullah, ingin mengucapkan kalimat syahadat. Ketika mendengar hal ini, yang mengajari saudari Sayyidina Umar pun bergembira. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan untuk kejayaan Islam dengan masuknya salah satu Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Lahab. Ya. Akhirnya alhamdulillah setelah itu Sayyidina Umar pun masuk Islam. Sebabnya apa? Membaca. Cuma yang jadi masalah sekarang ini, umat Islam yang ada zaman sekarang ini malas membaca. Ya. Bukan cuma umatnya, santrinya pun malas untuk baca, untuk murajaah, untuk mengulang kembali hafalan-hafalan. Itu susah, berat. Kenapa? Karena itu semuanya ada gangguan dari setan. Setan nggak mau umat ini menjadi maju. Setan nggak mau umat ini kenal ataupun mengetahui sejarah-sejarah umat terdahulu. Makanya di surat Hud juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa kullan nakussu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita teruskan pembacaan ayatnya, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul. Semuanya sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kabar-kabar tentang rasul-rasul terdahulu. Semuanya sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di surat Hud ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan semuanya. Untuk apa? Tujuannya apa? Ma tuthabbitu bihi fuadak, untuk menenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat bagaimana para nabi-nabi terdahulu berdakwah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau berdakwah, apa yang beliau dapatkan? Bukan hanya cacian, akan tapi sedikit dari kaum beliau yang mengikuti ajaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya sendiri, anak dari Nabi Allah Nuh alaihi salam, tidak mau mengikuti ajaran syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu semuanya bahwa ajaran Allah pasti benar, pasti akan menunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang sangat dinanti-nanti oleh para ulama-ulama terdahulu, para nabi-nabi terdahulu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, maka Allah pun tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti jalannya para nabi terdahulu. Yang bisa kita ambil faedah adalah apa? Anaknya nabi aja, ya, anaknya para nabi ada yang tidak bisa mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama. Zaman sekarang ada kiai-kiai, ada ulama, ada ustadz. Tidak semuanya baik. Ada yang mempunyai sifat seperti orang-orang ini semua. Makanya tugasnya kiai, tugasnya ustadz bukan hanya ceramah saja. Mendidik anaknya pun juga penting. Jangan sampai anak-anaknya mengikuti jejaknya dari anaknya Sayyidina Nuh alaihi salam. Ya, makanya kita bersama-sama kembali membaca sejarah-sejarah umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Agar bisa menjadikan itu semuanya pelajaran untuk kita semuanya. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat-ayat Quran, mendatangkan cerita-cerita dari umat-umat terdahulu, itu semuanya benar. Wa mau'izah, dan peringatan untuk kita semuanya agar tidak mengulangi mereka semuanya. Wa dzikra lil mu'minin, agar selalu diulang-ulang oleh orang-orang yang beriman agar tidak jatuh di lubang yang sama. Kita lihat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada pemimpin yang sangat zalim dengan rakyatnya. Maka kalau kita bisa mengambil hikmah
dari semua yang telah Allah firmankan kepada kita, kita juga sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, ketika diberikan amanah, jangan sampai kita berbuat zalim seperti yang telah terjadi pada umat terdahulu. Karena apa? Karena semuanya akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang beriman, jangan sampai kita menyengsarakan diri kita dengan berbuat kezaliman. Tapi jadikan semuanya pembelajaran untuk kita agar selalu membenah, berbaik lagi ke depannya. Tidak melakukan kesalahan yang sama dan tidak mengulangi semua azab-azab yang telah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Wa kullil ladzina la yu'minun i'malu ala makanatikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mau mendengarkan perintah Allah, yang tidak mau mengambil pelajaran dari cerita-cerita umat terdahulu, maka terserah. Mau ngapain aja terserah. Karena apa? Sudah mendengar bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kaum Nabi Saleh yang menentang para nabi-nabinya. Nabi Musa alaihissalam, berapa banyak para nabi-nabi terdahulu yang ditentang oleh umatnya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking parahnya umat-umat terdahulu, nabi-nabinya ada yang disembelih, Pak. Nabi, seorang nabi disembelih sama umatnya. Makanya kalau ada zaman sekarang ada ulama yang dicaci, dilemparin sampai ditembak ataupun yang lain, jangan heran karena semuanya sudah ada contohnya dari zaman dahulu. Sudah ada suri tauladannya. Kalau kita mau ngambil, ngikutin jalannya para nabi, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah ada jalannya, sudah ada contohnya bagaimana para nabi berdakwah. Ikhlas karena Allah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun. Mendapatkan cacian, baginda Nabi Muhammad SAW juga ketika berdakwah, berapa banyak Nabi Muhammad SAW dilempari orang-orang kafir Quraisy. Ketika beliau salat di Mekah, ketika beliau jalan dari rumah ke Masjidil Haram, semuanya didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini semuanya untuk memantapkan hati kita agar tidak mengulangi kejadian yang sudah lampau. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wantazir, tunggulah wahai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggulah wahai orang-orang yang tidak mau mendengarkan petuah-petuah dari para ulama. Apa yang mereka tunggu? Siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala." Kita lihat nabi umat-umat terdahulu ketika membangkang kepada nabinya, ada satu kaum yang dibalikkan dari muka bumi ini, bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kirimkan banjir bandang sampai semuanya tenggelam. Semuanya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW belum pernah yang melihat yang hal seperti ini. Alhamdulillah di dunia ini kita belum pernah mendengar umat baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan azab seperti ini. Kenapa? Karena kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu mengingat umatnya. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya, bahkan ketika beliau berdakwah ke kota Taif, yang beliau mendapatkan lemparan batu, dicaci maki, semua gang-gang ditutup oleh orang-orang penduduk Taif. Cuma dibuka satu pintu, yang mana di situ sudah disiapkan para pemuda-pemuda dengan kekuatannya untuk memukuli baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang didapatkan? Apa yang terjadi setelah itu semuanya? Baginda Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan kehancuran untuk masyarakat Taif. Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan azab bagi mereka semuanya. Kalau Nabi Muhammad SAW menginginkan mereka hancur, malaikat Jibril sudah siap. Tapi apa? Kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk umat ini, agar bisa selalu memberikan suri tauladan yang baik. Ketika dicaci, ketika dimaki, beliau tidak pernah ada yang namanya dendam. Tidak ada yang namanya dengki dan yang lainnya.
untuk menjadikan suri tauladan kepada kita semuanya. Makanya kita pun sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti pelajaran-pelajaran ataupun bagaimana sifat baginda Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Berapa kali Nabi Muhammad SAW dilempari batu, akan tapi apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad? Apakah mencaci orang yang melempari batu? Tidak pernah. Bahkan saking seringnya baginda Nabi Muhammad SAW, saking mulianya sifat baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ingat orangnya, akan tapi tidak pernah ingat akan perilakunya. Ini terjadi ketika selesai perang Badar. Nabi Muhammad ketika selesai perang Badar memilih antara mayat-mayat orang musyrikin dan orang-orang mukmin. Ketika dipisahkan, Nabi Muhammad SAW menemukan salah satu jasad yang dibalikkan lagi, ternyata Nabi Muhammad ingat, ini siapa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendatangkan salah satu sahabat. Wahai sahabatku, ini siapa? Sahabat siapa? Ketika dilihat oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ini bukan sahabatmu, tapi musuhmu. Orang yang paling benci dengan wahai baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengingat kesalahan orang, akan tetapi yang diingat adalah orangnya. Kalau kita, Bu, Pak, Bu, bisa Bu kayak gitu, Bu? Pak, bisa Pak? Susah Pak. Benar. Apalagi ibu-ibu ahli sejarah. Ya. Ibu-ibu ini ahli sejarah. Ya, kesalahan suami yang udah lama pun masih ingat. Benar Pak? Ya. Insya Allah semuanya ahli sejarah baik semuanya, insya Allah. Ya. Dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat baik dan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang mengetahui semua yang ada di langit dan yang di bumi. Semuanya yang terjadi di muka bumi ini semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita umat terdahulu tidak luput semuanya. Kalau kita harus belajar dulu, kita harus membaca dulu agar kita tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui semua hal yang ada di muka bumi ini, baik itu yang sudah lampau ataupun yang akan datang. Kapan kiamat terjadi, apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah tahu. Akan tetapi kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Kita enggak tahu 1 jam lagi kita akan melakukan apa, tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semuanya. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, baik orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah semuanya agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang berbahagia di akhirat dan bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana persiapan kita untuk menghadapi suasana yang akan mendatang ini? Ketika kita sudah meninggal, apa yang akan kita persiapkan? Amalan apa yang harus kita lakukan agar kita semuanya bisa selamat di dunia dan di akhirat? Maka dijelaskan setelahnya, fa'budhu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, lakukanlah salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membayar zakat, maka bayarlah zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, maka berpuasalah. Karena ini semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyembahkan, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Setelah kita beramal semuanya, bersedekah, membayar zakat ataupun yang lainnya, tidak mencaci maki ataupun yang lainnya,
Maka setelah kita beramal, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Tawakkal, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan sesuatu apapun dari manusia. Harapkanlah harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal, jangan sampai kita melakukan sesuatu menginginkan balasan dari manusia. Karena hal yang seperti ini akan merugikan kita sendiri. Bahkan bisa menghapus semua pahala yang sudah kita lakukan. Makanya ketika kita beramal, kita introspeksi diri agar selalu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian dari makhluk, tidak mengharapkan pujian dari sesama manusia. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita beramal, kita semuanya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita semuanya enggak pusing. Ya. Kalau kita beramal hanya mengharapkan manusia itu pusing, Pak. Kenapa pusing? Ketika nggak dilihat sama orang itu bingung. Aduh, ini anak sholat dilihat nggak? Ya sama teman anak ini. Anak mau dilihat beribadah, mau dilihat sama teman anak biar mereka semuanya tahu kalau anak ini ahli sholat. Aduh, sekarang puasa. Anak harus ngomong sama teman-teman kalau anak puasa. Biar disanjung sama teman-teman. Nah, akhirnya kan salah semuanya. Mengharapkan sanjungan dari manusia. Makanya kita bersama-sama muhasabah, introspeksi diri kita agar kita apa yang kita lakukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun dari manusia. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dengan apa yang telah kita lakukan. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti Allah akan membalasnya. Kebaikan yang kita lakukan di dunia maka Allah akan balas dengan kebaikan di akhirat kelak. Kejahatan yang kita lakukan di dunia pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Makanya muhasabah nafas, introspeksi diri itu sangat penting. Agar apa? Agar kita selalu enak hidup di dunia, baik di dunia dan baik di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita tidak mau amal kita cuma kita lihat di dunia, tapi di akhirat tidak bisa kita lihat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Qamin qa'imin laysa lahu min qiyamihi ila at-ta'ab." Berapa banyak Rasul SAW, berapa banyak orang yang mendirikan ibadah, berapa banyak orang yang melakukan salat, akan tapi mereka semuanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mendapatkan kecapean. Enggak mendapatkan pahala sama sekali, tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan balasan dari Allah, hanya mendapatkan cuma capeknya aja di dunia. Nah, makanya berbuat amal tanpa ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menghancurkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, inti dari ini semuanya, yuk kita bersama-sama. Yang pertama, intinya adalah kita bersama-sama biasakan, budidayakan kita semuanya sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk terbiasa dengan membaca. Ya, karena dengan membaca kita akan menambahkan wawasan kita akan menambah semua pengetahuan kita, baik yang sudah kita tahu ataupun yang belum kita tahu. Dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Yang kedua, maka yuk kita bersama-sama kita introspeksi diri agar apa? Agar semua amal yang kita lakukan, agar semua amal yang kita lakukan di dunia ini bisa kita lihat di dunia dan bisa kita lihat di akhirat juga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang selalu belajar, yang selalu bisa membaca, selalu bisa mengambil faedah,
yang selalu bisa mengambil pelajaran di setiap tempatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu introspeksi diri, selalu ingin berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa aqlin salal Fatihah. Sekian dari kami, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.